Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ivansyah dengan NRP 15 2023 122. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan nomor 1, yaitu kode mendefinisikan sebuah kelas bernama waktu yang digunakan untuk merepresentasikan waktu dalam format jam, menit, dan detik. Kelas ini memiliki 3 variabel anggota, yaitu jam untuk menyimpan nilai jam, menit untuk menyimpan nilai menit, detik untuk menyimpan nilai detik. Lalu ada konstruktor waktu yang digunakan untuk membuat objek waktu baru dengan nilai jam, menit, dan detik yang diberikan. Lalu terdapat metode selisih waktu yang berfungsi untuk menghitung selisih antara dua objek waktu. Metode ini menghitung total detik dari kedua waktu, kemudian menghitung selisih absolut dari total detik tersebut. Selanjutnya menghitung selisih jam, menit, dan detik dari selisih total detik. Yang terakhir yaitu mengembalikan objek waktu baru yang merepresentasikan selisih waktu. Di sini terdapat metode override public string to string yang digunakan untuk mengembalikan representasi string dari objek waktu dalam format jam, menit, detik. Lalu ada kelas soal 1 berisi metode yang merupakan titik masuk dari program Java. Metode ini dibuat dua objek waktu, yaitu waktu 1 dan 2 dengan selisih waktu yang berbeda. Lalu ada metode selisih dipanggil pada objek waktu 1 dengan 2 sebagai argumen dan hasilnya disimpan dalam objek. Lalu yang ketiga, nilai waktu 1, 2, dan selisih waktu dicetak ke konsol menggunakan sistem outprint. Inti dari kode ini adalah perhitungan selisih waktu untuk melakukan kode merubah waktu menjadi total detik, menghitung selisihnya, dan mengubah selisih detik kembali menjadi jam, menit, dan detik. Lalu ada soal nomor 2, yaitu kode mendefinisikan sebuah kelas bernama soal 2 yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu bilangan adalah bilangan prima. Lalu apakah bilangan tersebut genap atau ganjil. Kelas ini memiliki satu variabel anggota, yaitu number, untuk menyimpan bilangan yang akan diperiksa. Lalu ada konstruktor soal 2 yang digunakan untuk membuat objek baru dengan nilai bilangan yang diberikan. Lalu ada metode isPrime yang berfungsi untuk memeriksa apakah bilangan number adalah bilangan prima. Jika number kurang dari atau sama dengan 1, jika bukan bilangan prima, mengembalikan false. Lalu loop dari 2 hingga akar kuadrat dari number. Jika number habis dibagi oleh bilangan apapun dalam loop, maka bukan bilangan prima, yaitu false. Jika loop selesai tanpa menemukan pembagi, maka number adalah bilangan prima, yaitu true. Menggunakan akar kuadrat dari number sebagai batas dari looping dikarenakan jika suatu bilangan memiliki faktor pembagi lebih besar dari akar kuadratnya, maka bilangan tersebut juga memiliki faktor pembagi yang lebih kecil dari kuadratnya. Yaitu selanjutnya ada metode check, prime, even, odd, memeriksa apakah number adalah bilangan prima. Jika ya, apakah bilangan genap atau ganjil. Lalu memanggil metode isPrime untuk memeriksa apakah number adalah bilangan prima. Jika number adalah bilangan prima adalah 2 jika bilangan prima genap, jika tidak maka bilangan prima ganjil. Lalu jika number bukan bilangan prima
maka mencetak pesan bukan bilangan prima. Lalu selanjutnya ada metode main adalah titik masuk dari program Java, yaitu membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna, meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan, membaca bilangan yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan scanner, lalu membuat objek dengan bilangan yang dimasukkan, memanggil metode check prime even odd pada objek untuk memeriksa dan mencetak hasilnya. Lalu yang nomor 3 yang terakhir yaitu kode mendefinisikan sebuah kelas yang digunakan untuk mengonversi suhu dari Celsius ke Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Kelas ini memiliki satu variabel anggota Celsius untuk menyimpan suhu dalam derajat Celsius. Lalu konstruktor double Celsius digunakan untuk membuat objek baru dengan nilai suhu Celsius yang diberikan. Lalu ada metode konversi suhu, mengkonversi suhu Celsius ke Reaumur menggunakan rumus Reaumur 4/5 Celsius, mengembalikan hasil konversi sebagai nilai double. To Kelvin, lalu ada to Kelvin, mengkonversi suhu Celsius ke Kelvin menggunakan rumus Kelvin Celsius ditambah 273.15 mengembalikan hasil konversi sebagai nilai double. Lalu ada to Fahrenheit, mengonversi suhu Celsius ke Fahrenheit menggunakan rumus Fahrenheit sama dengan 9/5 kali Celsius tambah 32 mengembalikan hasil konversi sebagai nilai double. Lalu ada display conversion untuk mencetak suhu asli dalam Celsius, memanggil metode to Reaumur, to Kelvin, dan to Fahrenheit untuk mendapatkan hasil konversi. Lalu mencetak hasil konversi ke Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Lalu selanjutnya membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna, lalu meminta pengguna untuk memasukkan suhu dalam Celsius, lalu membaca input suhu dari pengguna menggunakan scanner next double, lalu membuat objek dengan suhu yang dimasukkan, lalu memanggil metode display conversion pada objek untuk menampilkan hasil konversi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.